Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STKIP PGRI Bangkalan, program studi pendidikan matematika. Angkatan 2018 dan di sini kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah analisis real. Oke, kita langsung saja mulai untuk pembahasan videonya. Selamat menyaksikan. Kalau kita bertemu dengan soal, terus soalnya kelihatan kayak susah banget, apalagi ada angka si 2021 itu. Jangan sampai kita bilang, coba aja dikerjain dulu, siapa tahu kita tahu jawabannya gimana. Oke, nah berjumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas soal lagi. Tapi saya tidak akan membahas soal tentang IMU seperti video sebelumnya ataupun saya membahas tentang pertidaksamaan, tetapi di sini saya akan membahas soal yang berhubungan dengan relasi rekursif. Nah, tetapi untuk penyelesaian soal yang berhubungan dengan relasi rekursif ini, saya tidak akan menyelesaikannya dengan menggunakan cara yang pada umumnya kita menyelesaikan untuk mencari solusi dari relasi rekursif. Tetapi di sini saya akan memecahkan soal ini dengan menggunakan induksi matematika. Wah, bagaimana? Cukup menarik, bukan? Nah, saya punya soal relasi rekursif, tapi saya menyelesaikannya dengan induksi matematika. Nah, di sini saya akan memulai untuk menjelaskannya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita langsung mulai saja lihat soalnya seperti apa. Halo, dua. Jadi di sini soalnya yaitu diberikan barisan xn, jadi x indeks n ya. Jadi jika saya mengatakan xn itu maksudnya x indeks n, atau saya mengatakan xk itu berarti x indeks k ya. Supaya lebih mudah saja saya ucapkan xn. Jadi diberikan barisan xn yang memenuhi relasi rekursif x1 sama dengan 2 dan xn plus 1 sama dengan 1 plus 1 per n dalam kurung dikali xn ditambah 2 per n untuk n-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk tentukan nilai dari x 2021. Nah, sesuai tahun saat ini, jadi diminta untuk mencari si x 2021 itu siapa. Nah, oke, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita tidak akan menggunakan penyelesaian pada umumnya jika kita menyelesaikan relasi rekursif, tapi di sini kita akan menggunakan induksi matematika. Nah, karena kita menggunakan induksi matematika, maka yang kita butuhkan yaitu kita harus mengetahui barisannya itu siapa saja anggotanya. Oke, bagaimana kira-kira kita cara menjawabnya? Nah, kita lupakan semua cara kita untuk menyelesaikan soal ini pada umumnya jika menggunakan relasi rekursif. Karena di sini saya dan rekan saya akan menyelesaikannya dengan cara induksi matematika, otomatis langkah yang pertama kita harus tahu si barisannya itu anggotanya siapa saja ya. Nah, di sini kita ketahui barisannya yaitu ada X1, X2, X3, X4 ya, hingga X 2021. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa si X1-nya itu adalah 2. Maka kita butuhkan X2, X3, dan X4 ya. Minimal kita punya sekitar 3 sampai 4 anggota barisannya supaya kita mengetahui pola dari barisannya itu seperti apa. Nah, sehingga jika kita sudah mengetahui pola barisannya itu seperti apa, jadi kita bisa menentukan rumus umumnya itu seperti apa. Nah, dari rumus umumnya tersebut, itu akan lebih memudahkan kita untuk menemukan si X 2021. Selanjutnya, kita cari X2, X3, dan X4. Nah, di sini N-nya sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Karena di soal tadi N lebih besar sama dengan 1. Jadi kita tulis itu 1. Selanjutnya, kita menggunakan rumus X N plus 1 seperti di soal. Lanjut, kita substitusikan X 1. Ini kenapa bisa 1? Karena N sama dengan 1.
X1 ditambah 1 sama dengan 1 plus 1 per 1, X1 plus 2 per 1. Lanjut, X1 plus 1 sama dengan X2 ya, kita tulis X2 sama dengan 1 plus 1 per 1 itu 2. Di sini X1 kita tulis kembali, 2 per 1 itu 2. 2, ini X1-nya itu 2. Karena di sini 2, ini adalah X1 ya, jadi kita tulis 2 plus 2. Lanjut, 2 dikali 2 sama dengan 4, di sini 2 ditulis kembali sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi, X2-nya itu adalah 6. Lanjut, kita cari X3-nya. N sama dengan 2, kita menggunakan rumus yang ini. X2 plus 1 sama dengan 1 ditambah 1 per 2, X2 plus 2 per 2. Di sini X2 plus 1, X sama dengan X3, sama dengan 1 ditambah 1 per 2, itu 3 per 2, dikali di sini X2, 2 per 2 sama dengan 1. Jadi di sini ditulis kembali 3 per 2, X2-nya itu adalah 6, di sini 1 tetap. 3 per 2 dikali 6 sama dengan 9, di sini 1 tulis kembali, jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Jadi X3-nya itu 10, kita tulis di sini. Selanjutnya, kita cari X4, N sama dengan 3, X3 ditambah 1 sama dengan 1, 1 plus 3, 1 per 3, di sini X3 plus 2 per 3. X3 ditambah 1 itu X4 sama dengan 1 plus 1 per 3, 4 per 3. Di sini X3, 2 per 3. Jadi 4 per 3, di sini X3-nya itu 10, kita tulis kembali. Di sini 2 per 3 juga kita tulis. 4 per 3 dikali 10 yaitu 40 per 3. Ditambah 2 per 3 sama dengan 42 per 3. Jadi, X4-nya itu 14. X4-nya 14. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mengetahui barisannya itu seperti apa, jadi di sini kita peroleh bahwa barisannya yaitu suku pertamanya, jadi X1-nya itu 2, kemudian X2-nya itu 6, X3-nya itu 10, kemudian X4-nya itu 14. Nah, di sini kita bisa lihat, nah di sini bedanya itu terlihat, ya, selisihnya antar sukunya ini, antar anggotanya ini yaitu 4. Jadi 2 dengan 6 kan selisihnya 4. Kemudian 6 dengan 10 itu kan selisihnya juga 4. Kemudian 10 dengan 14 itu ternyata juga selisihnya 4. Nah, ini kita bisa lihat dong, ada yang ingat ini barisan yang seperti apa atau namanya barisannya apa. Nah, kita ingat ini merupakan mirip-mirip ya dengan barisan aritmatika. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan rumus untuk mencari suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, kenapa saya menggunakan rumus tersebut? Karena supaya mempermudah kita untuk mengetahui rumus umumnya. Karena tujuan utama kita akan mencari rumus umumnya, yang nantinya rumus umumnya itu kita akan buktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Nah, jadi kita ingat bahwa di barisan aritmatika itu, jika kita ingin mencari rumus, mencari suku ke N, itu kalau di rumusnya itu kan A ditambah N-1 dikali B, di mana A-nya itu adalah suku pertamanya, kemudian B-nya itu adalah beda atau selisihnya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja, substitusikan saja nilainya, yaitu A-nya, suku pertamanya yaitu 2, kemudian bedanya itu 4. Kemudian kita tinggal hitung saja, jadi 2-nya tetap,
N-1 dikali 4, kita kalikan satu per satu, jadi distributif ya. 4 dikali N yaitu 4N, 4 dikali min 1 min 4. Kemudian 4N, 4N-nya tetap ya. Kemudian 2 dikurangi 4, jadi min 2. Maka si XN itu, XN dari suku ke N dari barisan ini itu rumusnya itu 4N min 2. Nah, tapi kita tidak bisa percaya begitu saja bahwa si XN sama dengan 4N min 2 ini merupakan rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari suku ke N. Walaupun secara langsung saja kita lihat ini kan sebenarnya bisa benar ya, karena jika kita hitung manual, misal kita X-nya 1 ya, X-nya 1 maka 4 dikali 1 itu 4, 4 dikurangi 2 itu 2, benar ya. Kemudian misal kita N-nya itu 2, jadi 4-nya dikali 2 yaitu 8, kemudian dikurangi 2 itu hasilnya 6. Wah, benar lagi nih. Kita coba lagi untuk yang X3-nya, ya untuk XN-nya, jadi N-nya itu 3, maka kita peroleh 4 dikali 3 itu 12, dikurangi 2 itu 10. Wah, benar lagi. Oke, kita coba lagi satu kali lagi. Misal kita X-nya 4, jadi N-nya 4 ya maksud saya. Jadi N-nya 4, jadi 4 dikali 4, 16, dikurangi 2 itu 14. Wah, ini benar. Tapi kita tidak bisa percaya begitu saja. Bisa jadi kan mungkin di suku keberapanya itu bisa jadi itu berbeda, kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, disinilah fungsi si induksi matematika. Sekarang waktunya kita induksi matematika. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa si XN-nya itu adalah, XN itu sama dengan 4N min 2 untuk setiap N-nya itu adalah elemen bilangan asli. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa si pernyataan ini tuh benar. Nah, jika ini benar, dengan menggunakan induksi matematika nantinya itu benar, maka si XN sama dengan 4N min 2 ini dapat kita gunakan untuk mencari si X 2021. Wah, itu kan pasti lebih mudah dong, gampang. Tinggal 4 dikali 2021, hasilnya kurangi 2, udah ketemu. Nah, tetapi kita harus membuktikan terlebih dahulu apakah ini benar. Nah, jika ini benar, setelah kita melakukan induksi matematika dan ternyata ini benar, maka kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari nilai X 2021. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika. Misalkan, PN adalah pernyataan yang melibatkan bilangan asli N. Jika PN memenuhi dua kondisi. Kondisi yang pertama itu P1 benar. Yang kedua, jika PK benar, berakibat PK plus 1 benar. Nah, jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, maka PN benar untuk setiap bilangan asli N. Selanjutnya, saya akan menginduksi XN sama dengan 4N min 2. Apakah ini benar? Jadi, XN sama dengan 4N min 2 untuk setiap N elemen bilangan asli. XN sama dengan 4N min 2 ini adalah PN. Selanjutnya saya akan memulai induksi matematika. Langkah yang pertama, kita membuktikan P1 benar. Nah, yang pertama akan ditujukan P1 benar. Selanjutnya, X1 sama dengan 2. 2 bisa ditulis 4 dikali 1 min 2. Itu sama saja. Jadi, P1 benar. Kemudian, yang kedua, asumsikan PK benar. Artinya, X indeks K sama dengan 4K min 2. Kita asumsikan ini benar. Selanjutnya akan ditujukan PK plus 1 benar. Kita tuliskan X indeks K plus 1 sama dengan 4
K plus 1 min 2. Kita akan menunjukkan di dalam kurung ini adalah benar. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, di sini kita kan akan menunjukkan bahwa si P K plus 1 itu benar. Maka yang akan ditunjukkan kan yang di dalam kurung ini ya. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa si X K plus 1 sama dengan 4 dikali K plus 1, kemudian dikurangi 2, ini benar. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Jadi, kita akan menunjukkan, ini bisa kita menunjukkan ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, atau kita menunjukkan si ruas kanan itu sama dengan ruas kiri. Jadi, bisa dua arah ya, dua cara. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa si ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi, saya akan menunjukkan bahwa X K plus 1 itu sama dengan 4 dikali K plus 1 min 2. Nah, oke, untuk menunjukkannya, nah, jadi X K plus 1 kita ketahui di soal bahwa kita punya ini ya. Kita punya ini. Jadi kita memanfaatkan Xn plus 1 sama dengan 1 plus 1 per N dikali Xn ditambah 2 per N. Nah, kita memanfaatkan ini. Nah, misal jadi kalau kita ingin menunjukkan XK plus 1, ya, tinggal sama dengan di sini N-nya ini kita ubah menjadi K. Nah, seperti itu. Jadi 1 plus 1 per K dalam kurung ini dikali XK plus 2 per K. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan yang kita punya tadi. Nah, oke. Kita ingat bahwa XK itu sama dengan 4K plus 4K min 2 ya. Jadi kita ingat bahwa tadi di asumsi PK benar, itu XK-nya itu adalah 4K min 2. Nah, ini kita anggap benar. Nah, kita manfaatkan si XK sama dengan 4K min 2 ini. Jadi kita tinggal substitusikan saja si XK ini ke yang rumus yang ini. Oke, jadi kita peroleh seperti ini ya. Jadi ininya tetap, XK-nya saja yang kita ganti menjadi 4K min 2. 2 per K-nya tetap. Nah, kemudian kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Jadi 1 ditambah 1 per K itu kan kita hitung seperti biasa bentuk pecahan, penyebutnya kita samakan ya menjadi K, maka hasil perhitungan dari yang ini itu adalah K plus 1 per K. Sisanya tetap ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita punya ini tadi ya di slide sebelumnya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan distributif. Jadi kita kalikan 1 per 1 ya. Jadi K dikali 4K, kan seperti itu. Jadi 4K kuadrat. Kemudian K dikali min 2, yaitu min 2K. 1 dikali 4K itu sama dengan plus 4K ya. 1 dikali min 2 per K. Kemudian plus 2 per K-nya tetap. Nah, lalu kita lihat nih, 4K kuadrat ya, min 2K plus 4K itu kan plus 2K. Kemudian min 2-nya tetap dan plus 2 per K-nya tetap. Nah, kemudian 4K kuadratnya tetap ya, plus 2K tetap. Nah, ini kan penyebutnya sudah sama, jadi kita bisa hitung ya. Jadi min 2 ditambah 2, kan seperti itu. Berapa? 0 ya. Jadi untuk hasil perhitungan ini yaitu hasilnya 4K kuadrat plus 2K per K. Nah, kemudian kita bagi dengan K ya. Jadi kan sama-sama punya K, jadi 4K kuadrat kita bagi dengan K, itu hasilnya 4K. Kemudian 2K-nya kita juga bagi dengan K, menghasilkan 2. Jadi 4K kuadrat plus 2K per K itu sama dengan 4K plus 2. Kemudian, nah di sini kita ubah bentuknya. Si 4K plus 2 ini menjadi seperti ini. Nah, jadi sama saja kan kita cek. 4 dikali K itu 4. Maksud saya 4 dikali K itu 4K ya. 4K, kemudian 4 dikali 1 itu 4. Jadi kita punya 4K plus 4 ya. Kemudian min 2. Jadi 4K plus 4 min 2. 4 min 2, jadi 4 dikurangi 2 itu kan 2. Berarti kan sama 4K plus 2. Jadi bentuk 4K plus 2 dengan bentuk 4 dikali K plus 1 min 2 itu kan sama. Wah, kita ingat nih bahwa tadi kita akan membuktikan bahwa si
X indeks K plus 1 itu sama dengan 4K plus 1 min 2. Nah ini ya, ini yang akan kita buktikan tadi. Wah ternyata sama. Jadi benar bahwa X K plus 1 itu sama dengan 4 dikali K plus 1 min 2. Jadi PK plus 1 itu benar. Nah, kemudian, jadi berdasarkan I1 dan I2, jadi berdasarkan induksi yang telah kita lakukan tadi dari induksi matematika, maka si Xn itu X indeks N sama dengan 4N min 2 untuk setiap N elemen bilangan asli itu adalah benar. Wah, ternyata benar si Xn itu adalah sama dengan 4N min 2. Nah, karena itu benar, maka kita bisa menggunakan si rumus ini, Xn sama dengan 4N min 2, untuk mencari nilai X 2021 sesuai soal tadi. Nah, maka si X 2021 seperti saya katakan tadi, kita lebih mudah menghitungnya, kita tinggal masukkan saja N-nya, jadi kita masukkan saja N-nya ya 4, dikali N kan seperti itu, N-nya 2021, maka 4 dikali 2021, kemudian dikurangi 2, sesuai rumus ini yang kita telah buktikan. Kemudian 4 dikali 2021 itu kan hasilnya 8.084. Nah, dikurangi 2, yaitu hasilnya 8.082. Wah, udah ketahuan ternyata si X 2021 itu adalah 8.082. Nah, bagaimana? Apakah lebih sulit mengerjakan soal tadi dengan menggunakan induksi matematika atau malah lebih mudah kita mengerjakan dengan induksi matematika? Itu jawabannya hanya kalian yang mempunyai jawabannya sendiri ya, Pak. Menurut kalian itu lebih mudah atau malah lebih sulit ya? Tapi menurut saya ini lebih mudah. Oke, terima kasih. Kita udah bertemu dengan si X 2021 yaitu 8.082. Sampai jumpa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kita telah selesai untuk soal pembahasan soal tadi. Nah, ternyata untuk induksi matematika bukan hanya kita membuktikan sebuah rumus, kita minta untuk buktikan kebenarannya, tetapi kita bisa menggunakan induksi matematika untuk menyelesaikan soal seperti tadi. Terima kasih, semoga soal di atas dapat membantu kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.